Halo semuanya, jumpa lagi di channel Petani Ekspor. Udah lama banget nih nggak buat video ya. Dan kali ini kita main ke hutan lagi sambil santai-santai ya. Ini kita main ke tempatnya Pak Asmir, tapi kayaknya nggak ada nih orangnya. Di sini juga nih, ini motor-motor petani-petani, karena kan zaman sekarang ya bisa apa namanya bawa motor ke hutan-hutan, jadi nyimpennya di sini nih. Tuh, ini berkamuflase udah kayak TNI aja ya. Kita sambil ngobrol-ngobrol teman-teman ya, karena udah lama nggak bikin video. Ya, kita sambil sharing-sharing ada komoditas apa aja di sini. Ya, ini salah satunya nih yang apa namanya? Komoditas yang bisa dijual ke luar negeri, ini salah satunya adalah si ini nih. Kapulaga ya. Kapulaga. Kapulaga di sini jenisnya kapulaga putih ya, yang buahnya agak kemerahan. Tapi ini lagi nggak ada buahnya, wih. Nah, ini bisa dijual ke luar negeri. Marketnya ini kebanyakan di apa namanya Asia juga banyak ya, kayak di China tuh ada, yang saya tahu market rempah ya di Asia kayak di China gitu. Terus ke Timur Tengah juga banyak nih. Nah, terus saya ada permintaan dari Malaysia, itu daunnya malah yang kayak gini ya. Ini dirajang, kemarin baru sampling, sekalian nanti kirim rempah yang lain, nanti mau kirim juga nih si kapulaga ini. Nah, terus selain kapulaga tadi, di sini juga banyak banget ya, nggak banget banget sih, kopi-kopi kayak gini ya teman-teman ya. Ini pohon-pohon kopi, tapi apa namanya, dia udah umurnya udah tua-tua nih. Terus juga pemeliharaannya nggak terlalu terawat ya. Ini kopi-kopi kalau di Lebak Banten ini kurang lebih kayak gini, tinggi-tinggi. Ya karena jarang apa disebutnya pruning atau apa sih, yang dibuat di apa sambung terus dengan komoditas kopi yang unggul gitu ya. Terus ada di pohon-pohonnya yang di stek atau apa ya bahasanya. Kopi di sini lumayan banyak juga karena dulu sempat menjadi salah satu penghasil kopi yang lumayan banyak gitu di daerah saya ini. Ya kalau kopi ini ya teman-teman ya pasti udah pada tahu ya, kalau apa namanya negara tujuan ekspornya itu ya hampir semua negara ya di dunia gitu membutuhkan kopi ini. Bahkan termasuk salah satunya nih komoditas yang kita jual, aren ya. Ini kebetulan pohonnya nih. Yaitu salah satu menjadi apa namanya? Tren aren itu karena kopi lagi naik juga. Ini ngomong-ngomong pegel ya nggak pakai tripod. Sambil lihat-lihat aja kita. Tapi sayangnya ini kayaknya Pak Asmir nggak ada ya. Tuh ini saya main ke saungnya nih. Udah lama ya Kak, kita nggak bikin daily vlog kayak gini. Oh, itu ada yang unik tuh. Di dekat saung Pak Asmir, teman-teman ya. Bentar. Nah, ini dihasilkan dari pohon aren juga. Ini namanya ijuk. Ijuk ini biasanya dipakai buat atap rumah. Nah, ini kalau di daerah saya dulu mungkin tahun 80-an 90-an ke sana ya. 80-an ke sana gitu ya. Jadi hampir semua rata-rata rumah di tempat saya di daerah kami tuh pakai ini rumbia. Kalau di sini mah pohon kirai sama ini apa namanya atap dari ijuk yang diambil dari pohon aren. Banyak nyamuk. Ini kita keliling-keliling aja ya. Nah ini teman-teman ya, yang unik di sini ada, oh sorry geter-geter. Ada yang namanya pohon buah aren yang udah matang nih. Kayak gini ya, buah aren yang udah matang tuh kayak gini. Ini kayaknya dijatuhkan dari atas ke sini nih. Ya ini tuh bisa tumbuh jadi apa namanya bibit-bibit nantinya gitu. Nanti dia membusuk, terus terfermentasi secara alami, nanti dia akan tumbuh-tumbuh aren-aren yang baru gitu. Nah tugas petani di sini harusnya ya ketika ada yang tumbuh diambil terus dipindahkan ke lahan-lahan yang kosong seperti itu teman-teman ya. Di sini apa konsepnya, kalau akademisi bilang ini agroforestry ya. Jadi semuanya ada di sini. Ada kopi, ada aren, ada coklat gitu teman-teman ya. Oh ya,
kita bahas juga nih terkait dengan coklat. Coklat itu di Indonesia banyak banget teman-teman ya. Di Indonesia lumayan banyak lah, salah satu penghasil coklat yang lumayan besar ya di dunia kalau dari statistiknya gitu. Nah di daerah saya juga apa namanya si coklat ini ada juga. Sebentar kita aturkan layarnya. Nah gini. Oke jadi di daerah kami juga salah satu penghasil coklat ya. Dulu lumayan besar juga. Ini pohonnya udah segede-gede gini nih. Ya, udah segede-gede gini pohonnya. Nah, ini udah gede banget nih. Ini salah satu biji coklatnya. Dan kalau bicara potensi, coklat itu sebenarnya kalau secara biji ya, biji kakao itu kebutuhannya lumayan besar juga ya di seluruh dunia. Dan Indonesia juga keberapa ya saya baca-baca tapi agak lupa, udah lama gitu ya. Indonesia juga penyuplai kakao yang lumayan besar gitu di bawah negara-negara kayak mana ya? Pokoknya di Afrika tuh ada yang besar, terus di Brazil gitu ya. Indonesia masih di bawahnya sih gitu ya dari segi bijinya ya, biji kita bilang biji. Tapi kalau untuk bubuk coklatnya, saya ada pengalaman kan kita supply ke salah satu pabrik gitu di mana di Jakarta. Terus mereka itu malah beli coklat bubuknya dari luar negeri. Jadi konsepnya dari negara kita nih si biji coklatnya ini diekspor ya teman-teman ya, dikirim ke luar negeri. Terus, nah dari luar negeri kita beli bubuknya malah. Tapi di Indonesia juga saya punya teman juga yang produksi coklat juga ada. Kapasitasnya juga lumayan gede. Sebenarnya kalau kita bicara komoditas, wah di sini hampir semua komoditi ada. Cuma masalahnya petani di sini tuh ya konsepnya agroforestry tadi gitu. Jadi di satu lahan misalkan 1 hektar ini ya, 1 hektar ini isinya macam-macam. Ada duren, ada pohon nangka, ada pohon duku, ada aren termasuk di sini gitu. Terus ada kopi, ada kapulaga, ada yang lain-lain gitu. Nah, kenapa saya nggak jual semuanya gitu ke luar negeri atau nggak apa namanya beberapa produk gitu ya? Karena yaitu dia tadi gitu balik lagi ke kuantitas yang ada di sini nggak banyak gitu. Jadi yang banyak itu di sini paling ya ini aja aren gitu. Aren itu bisa puluhan ton ya per minggu ataupun per bulannya gitu. Jadi kita bisa apa namanya bisa garap untuk komoditas itu aja gitu. Terus komoditas-komoditas yang lain gimana? Kopi mungkin lumayan banyak tapi petaninya nggak semua petani garap kopi juga. Jadi bisa dibilang komoditasnya juga cukup lumayan langka ya kalau di zaman sekarang, apalagi apa namanya musiman gitu. Kalau kopi, kalau aren setiap hari atau setiap saat juga ada. Terus untuk komoditas-komoditas yang lain kayak durian, kenapa nggak coba pasarkan durian ke luar negeri? Karena durian tuh resikonya lumayan gede. Kayak misalkan yang paling sederhana mungkin namanya juga buah-buahan ya. Secara penanganannya sih agak sedikit ribet. Karena mungkin misalkan pengiriman ke luar negeri itu butuh waktu yang lumayan lama. Terus durian kan mungkin beberapa hari aja udah dari matang sekian persen bisa langsung beberapa hari tuh matang banget gitu atau bisa busuk ya. Mungkin penanganannya sih belum dipelajari. Begitu. Jadi mungkin nanti kita bahas-bahas masalah komoditas di apa namanya kesempatan lain ya yang lebih mendalam lagi. Ya kurang lebih itu teman-teman ya kalau kita ngobrol-ngobrol terkait komoditas yang ada di sekitar sini. Yang penting hari ini ada apa namanya store ke YouTube. Kalau kita masih aktif, kangen juga kita sharing-sharing kayak gini. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Sampai jumpa.